Inilah kisah pemuda, anak dari bos besar pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 8. 2 bulan sebelum Kenshin melanjutkan sekolah tinggi S2-nya di Kairo, Mesir. Pagi itu, setelah turun dari angkutan umum, dan mempersilahkan mobil yang ada di belakangnya lewat, Kenshin yang berjalan menuju tempat kerjanya. Nampak beberapa mobil mulai berdatangan. Satu persatu berjalan pelan melewatinya. Semua itu tak lain adalah mobil karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Mereka tidak tahu bahwasanya pemuda bertopi dengan membawa tas yang ada di samping jalan itu adalah Kenshin. Sementara, Kaori yang telah tiba di kantor terlebih dulu. Seperti biasa, security dan para karyawan lain yang bertemu dengannya selalu menyapa dengan senyuman ramah. Maklum, Kaori adalah anak dari bos di tempat ini. Terlebih lagi Kaori yang memang berparas cantik, menjadi daya tarik tersendiri hingga banyak yang menyebutnya putri primadona bagi semua karyawan. Bahkan, rumor yang beredar, banyak sekali karyawan yang berkeinginan dekat dengan Kaori. Meskipun hanya sekedar membuka pintu mobilnya. Lain Kaori, lain Kenshin. Setelah 10 menit berjalan, sampailah ia di pintu gerbang utama. Terlihat olehnya banyak sekali karyawan yang akan memulai aktivitasnya. Seperti biasa, ia masuk pintu tersebut. Ia lega, ternyata kondisinya masih tetap sama. Tak ada hal yang menyangkut sikap berlebihan yang tertuju padanya. Hal itu nampak terlihat dari security yang bersikap seperti biasa. Lalu, di kantor mewah admin 2, ruangan yang dihuni si putri cantik Kaori, dan para staf lainnya, kasat kusut mereka masih membicarakan jati diri Kenshin. Seorang cleaning service yang ternyata anak pemilik 73 perusahaan raksasa. Termasuk perusahaan ini yang menjadi anak cabangnya. Hal itu sangatlah wajar menjadi bahasan utama. Karena beberapa hari lalu, Kenshin menjadi bahan tertawaan di kantor tersebut. Pagi yang biasa ceria, nampak Kaori yang gelisah, di ruangan yang serba nyaman. Kaori merasa tak nyaman. Ia merasa seakan tak enak duduk, tak enak berdiri, begitupun dengan teman-temannya. Mereka masih bimbang, membayangkan jika Kenshin mendatangi tempat ini. Apa yang kita lakukan? Mereka bertanya sendiri, terutama Kaori yang barusan melihat Kenshin di depan. Kemudian, Kenshin menuju ke ruang cleaning service, yang mana biasa ia melakukan persiapan kerja di ruangan tersebut. Namun ketika baru menginjakan kaki di depan pintu, ada beberapa orang penting di perusahaan tersebut yang tiba-tiba ada di depannya. Salah satunya adalah ayahnya Kaori yang bos di perusahaan saat ini, datang bersama staf-staf khusus. Lalu, mereka menawarkan diri. Ada yang bisa kami bantu tuan muda? Kenshin kaget, feelingnya tak nyaman. Ternyata masih ada hal khusus yang tertuju padanya. Akhirnya Kenshin pun meminta satu hal pada beberapa staf tersebut. Dia berkata dengan pelan dan penuh sopan santun. Tolong, biarkan saya bekerja seperti biasa, sampai 2 bulan ke depan. Tanpa ada hal yang istimewa seperti apa yang dipesankan ayah saya. Akhirnya mereka pun paham. Oleh admin pusat di perusahaan tersebut, dikirimlah pesan melalui WhatsApp dengan sandi khusus. Dikirim ke semua karyawan yang mengetahui perihal Kenshin agar bersikap biasa seperti sedia kala. Setelahnya, Kenshin pun masuk lobi ruangan. Dilihatlah jadwal piket harian di mading. Ternyata pagi itu, jadwalnya ada di kantor utama 2, admin bagian keuangan yang harus ia bersihkan dan menyiapkan minuman. Ia pun bergegas bersiap membawa peralatan yang biasa ia bawa. Tak lupa sebelum itu ia membuat teh dan kopi. Namun ia baru sadar jikalau tempat itu tempat kantornya Kaori. Benaknya bertanya semoga seperti biasa. Jika salah, saya dimarahi. Kenshin mengingat di kantor tersebut Kaori si putri cantik pernah meledek dirinya saat mengirim kopi beberapa waktu lalu. Saat itu Kaori menegur Kenshin dengan ucapan, "Hei mas, ini kopi apa jamu?" dan beberapa teguran pedas lainnya. Hingga Kenshin menjadi bahan tertawaan di kantor tersebut. Mengingat itu Kenshin bukannya marah, melainkan ia menikmati dengan tersenyum kecil. Kemudian ia pun berjalan menuju kantor admin. Saat akan mengantar minuman, Kenshin terkejut dilihatnya dari kejauhan. Di ruangan yang ditempati Kaori tersebut terlihat sepertinya ada aktivitas. Padahal biasanya masih sepi. Kenshin pun melanjutkan. Dari dalam kantor salah satu orang berkata, "Teman-teman, lihat itu. Ada Kenshin yang menuju ke sini."
Mereka pun melihat dari balik kaca termasuk Kaori yang kasak-kusuk bingung sendiri. Saat akan masuk pintu, Kenshin berucap, "Permisi, Assalamualaikum, selamat pagi." Padahal hal tersebut sangat jarang ia ucapkan, karena biasanya masih sepi. Akhirnya Kenshin masuk untuk menaruh minuman teh dan kopi di meja masing-masing. Karena barusan mendapat pesan berantai dari admin pusat, para staf karyawan tersebut harus bisa menguasai diri dengan bersikap biasa pada Kenshin. Sebagian besar mereka duduk dengan sopan, tersenyum sambil memandang wajah Kenshin, lalu berucap, "Terima kasih ya, Mas." Namun suasana terlihat nampak berbeda pada Kaori. Saat Kenshin menghampiri mejanya, Kaori bingung sendiri, berdiri berjalan ke samping, lalu merapikan tab-plak mejanya sendiri. Kenshin melihat itu dengan tersenyum, sambil menyapa dengan nada pelan, "Permisi non." Minuman paginya hadir, lalu diletakkanlah secangkir kopi pagi di meja Kaori. Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.